Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baiklah, kami akan membacakan berita jemaat untuk Minggu 6 Juni 2021 dan nanti ada juga berita undangan perkawinan. Baiklah, kami bacakan berita yang pertama, yaitu berita pelayanan. Yang pertama, petugas ibadah hari Minggu di gereja 6 Juni 2021, pimpinan ibadah yaitu Ibu Pendeta Norfilianti STH, liturgus penetua Kristian Sinaga yang bertugas pada hari ini lingkungan Bethlehem. Yang kedua, ibadah lingkungan syukuran tidak ada perubahan seperti dalam berita jemaat. Yang kedua, ketiga, keempat juga tidak ada perubahan. Dan selanjutnya berita keuangan juga tidak ada perubahan. Baik, kami akan bacakan berita undangan perkawinan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat GKI Sababila di tempat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu ikatan pernikahan. Rista IMD Cap, putri keempat dari Bapak Urlen J. Marlianus dan Ibu Riani, dengan Teguh Fernando ST, putra pertama dari Bapak Huderson dan Ibu Rainita. Pemenuhan hukum adat Senin 7 Juni 2021 pukul 7.00 WIB sampai dengan 9.00 WIB di Gedung Jaro Pidarahan Bontok, Kalimantan Tengah. Pemberkatan nikah yaitu pukul 10 WIB sampai dengan 11 WIB di Gereja GKI Maranatha Bontok, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya acara resepsi yaitu pukul 11.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB di Gedung Jaro Pidarahan Bontok, Kalimantan Tengah. Ibadah ucapan syukur pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Perumnas 1 RT 1 Desa Sababilah, Kalimantan Tengah. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua putra-putri kami. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Urlen J. Marlianus dan Ibu Riani, keluarga Bapak Huderson dan Ibu Rainita, turut mengundang dari pihak mempelai perempuan, Suasana Sinario Esos, Limbung, Kades Panarukan, Lis Mundi SE, Gus Mandi SPD, Harpandi SE, Ketua Dat Kutim, Mardiansah, Dahani, dan Weldason G. Dan dari pihak laki-laki, Amaludrik, Alvino Ukup, Alvino Undup, Harus Noel, Andrisno Ardi Esa, Arianto atau Ketua Dusma Kutim dan istri, Sustasno dan istri. Dan dalam acara ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikianlah berita jemaat dan undangan perkawinan yang dapat kami sampaikan.
Atas perhatian Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua di rumahnya masing-masing. Minggu tanggal 6 Juni 2021. Sebelum kita memuji atau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kami akan membaca prolog. Selamat datang dan salam. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam persekutuan ibadah minggu ini untuk merayakan Hari Pertanian GKE, dan bersama itu kita merayakan persekutuan kita sebagai gereja anggota OEM yang kita rayakan dengan sebutan OEM Sunday, sekaligus perayaan 25 tahun Persekutuan Internasional OEM. Kita bersyukur kepada Allah untuk warisan Kristen dan perjalanan bersama. Dalam Kristus tidak ada gereja yang besar atau kecil, gereja yang kaya atau miskin, gereja kota atau desa. Kita semua adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus, dipanggil bersama untuk melayani dan memberkati dunia ini. Marilah kita berdiri memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian NKB nomor 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Terpujilah Allah. Ayat yang ketiga, mohon untuk berdiri. Kasihnya untuk dunia.
kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Nas pembimbing, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat ke-12. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama sampai yang ketiga, Ya Halik Semesta. Doa pengucapan syukur, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung dan Abadi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami, memberkati segala yang kami usahakan, sebab tanah telah menumbuhkan tunas-tunas dan menghasilkan buah-buahan, serta apapun yang baik darinya untuk kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan kepada kami segala berkat, baik jasmani maupun rohani, juga telah mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan gereja di segala bangsa untuk menjadi berkat. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami telah dipersatukan menyusun dan mengorganisasi diri kami dalam persekutuan keluarga besar gereja anggota UEM. Selama 25 tahun perjalanan yang panjang ini dimungkinkan karena kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya Allah yang telah mempersatukan, mempertahankan ikatan kami dan telah menolong kami melewati semua kesulitan dan menyelesaikan segala persoalan karena perbedaan. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu. Dalam pujian kami merayakan dan merefleksikan persekutuan kami. Datang dan kiranya Engkau hadir di tengah kami,
berikan kepada kami Roh Kudus yang melaluinya keyakinan kami ditumbuhkan, komitmen kami diperbarui, kepercayaan kami kepadamu diteguhkan. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 12, bait yang pertama sampai yang kedua. O Tuhanku, kau datang ke dunia. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengaku bahwa kita telah gagal melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami menjalani kehidupan ini seakan-akan Engkau tiada, sehingga kami jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain menjadi sulit percaya kepadamu karena kelalaian kami sebagai pengikut-Mu. Kami melakukan kehendak kami sendiri dan secara sengaja melupakan orang yang sedang membutuhkan-Mu. Seringkali kami melukai sesama kami dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kami terdiam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kami. Kami gagal menunjukkan kasih sayang bagi orang yang menderita, mereka yang jadi korban, tertekan dan terpinggirkan. Kami meninggalkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan, tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampunilah kami dari sifat hanya peduli kepada diri kami sendiri, kesombongan, kecemburuan yang menjauhkan kami dari untuk semakin dengan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami membaca sebagian firman-Mu. Tolonglah, curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu ini. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami untuk menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai yang ke-13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kau sebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalikan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama sampai yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Tuhan
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini 6 Juni 2021 kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Pimpin kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 yang saya bacakan demikian firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tentu pepatah itu tidak asing kita dengarkan. Dan pepatah itu mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh terhadap hal-hal yang kecil. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan pelayanan di sejarah gereja, terkhusus gereja Kalimantan Evangelis, pernah dicatat istilah segenggam beras. Demikian juga gerakan 1.000 rupiah yang dicanangkan menjadi sebuah program di dalam pelayanan gereja. Dari hal-hal kecil yang dengan maksud tujuan yang baik dan mulia, diberkati dan dipakai Tuhan untuk menjadi bagian perwujudan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia ini. Dan salah satunya agar berita tentang Injil itu diterima oleh seluruh umat manusia dan memperluas kerajaan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Yesus memberikan sebuah pengajaran melewati perumpamaan. Ada begitu banyak perumpamaan yang ditulis dalam kitab Injil. Dan salah satunya yang akan kita renungkan bersama saat ini, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi ini. Dalam nas ini Yesus menggambarkan hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Dikatakan bahwa biji sesawi merupakan benih yang paling kecil dari segala benih yang tumbuh. Namun ketika ia ditanam dan terjadi pertumbuhan, maka akan menjadi besar dan kuat.
mengeluarkan cabang-cabang sehingga burung-burung dapat bersarang padanya. Dicatat di dalam nas ini. Demikianlah kerajaan Allah itu bertumbuh dan dimulai dari Yerusalem. Saat pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, yang kemudian pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul sampai ke ujung bumi, bahkan sampai generasi dan zaman sekarang ini. Semuanya itu merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang dimulai dari sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Gereja-gereja berdiri, pewartaan Injil diwartakan, diberitakan, memberi kekuatan dan menumbuhkan iman setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Pengikut Kristus yang pada peristiwa Pentakosta ada 3.000 orang. Sampai saat ini sudah tersebar di mana-mana dan memenuhi bumi ini. Dan terus memberitakan Injil sampai dengan kesudahannya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikian juga dengan pertumbuhan iman kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Dulu para murid dalam peristiwa Pentakosta, mereka memberi diri dalam kesetiaan, ketaatan dan kepatuhan akan firman Tuhan, akan perkataan Yesus kepada mereka. Tuhan menjadikan itu hal yang besar dan menjadi sejarah di dalam pertumbuhan gereja. Mungkin hal kecil dan sederhana dalam hidup kita adalah orang Kristen yang mungkin diwarisi dari orang tua kita, atau mungkin sebagian yang baru menerima Kristen dalam perjalanan kehidupannya. Dan selain itu, dari yang awalnya sekedar Kristen yang ikut-ikutan, kemudian menjadi Kristen yang setia karena pembaharuan Roh Kudus. Dari seorang Kristen yang selalu ingin dilayani, menjadi seorang Kristen yang dipakai Tuhan untuk melayani. Itu adalah hal-hal kecil dan sederhana yang mungkin kita sadari maupun tidak kita sadari. Pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Bagaimana pertumbuhan iman itu terjadi? Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Mengatakan bahwa dimulai dari mendengar. Hati kita terbuka untuk memahami dan menerima, maka terjadilah pertumbuhan iman itu. Kemudian iman itu juga bertumbuh ketika kita berhadapan dengan penderitaan dan pergumulan hidup. Dan dari itu iman kita diuji kesetiaan kepada Kristus. Jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan ibadah minggu ini kita memperingati Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis dan UEM Sundai, yang merupakan sebuah pemahaman bagi kita untuk menyadari beberapa hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama, melewati perumpamaan dalam nas kita pada saat ini, menjelaskan bahwa sesuatu yang kecil dan tidak bermakna, jika itu hanya didiamkan saja selamanya, maka tidak akan berguna. Namun ketika kita serahkan di dalam kuasa Allah, maka akan menghasilkan manfaat yang besar. Tuhan telah mempercayakan seperti dalam perumpamaannya. Perumpamaan biji sesawi ini, benih itu adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak taburkan itu, tidak beritakan itu hanya untuk diri kita sendiri, maka itu tidak akan banyak berarti. Tapi kalau itu boleh kita beritakan, tidak hanya melewati ucapan, tetapi juga tindakan yang nyata yang memuliakan Tuhan, orang-orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dalam peringatan Hari Pertanian GKE, dalam hidup kita mungkin sebagian jemaat
memiliki profesi pekerjaan sebagai seorang petani. Mungkin bagi sebagian orang hal itu dipandang kecil dan sederhana, bahkan mungkin dipandang sebelah mata. Tapi kita jangan berkecil hati. Tuhan boleh pakai, dan kita pun boleh menyadari bahwa karena para petani maka pangan kita tercukupi. Itu karena kuasa Tuhan bekerja, memakai segala sesuatu dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, bersamaan dengan Hari Pertanian GKE, juga kita peringati UMA Sunday saat ini. Sebuah kerjasama dalam pemberitaan Injil yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan anggota Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita terus mewartakan kebenaran firman Tuhan, apapun keadaannya, siapapun kita, dan apapun profesi kita. Percayalah bahwa Roh Kudus memampukan kita selama kita membuka hati, memberi diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Bersama kita mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh Penatua Diakon, Pengurus Lingkungan Bethlehem, Jemaat GKI Sababila.
Kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kami percaya hidup kami dipimpin, dipelihara di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Hingga kehidupan yang kami jalani, boleh kami jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Meskipun di tengah tantangan dan pencobaan, kami percaya Engkau hadir, memberikan kekuatan, memampukan dan memperlengkapi kami. Sehingga dengan segala kekurangan, keterbatasan bahkan dosa kami boleh menjadi berkat dan diberkati. Bapa di surga, kami menyatukan hati kami saat ini. Di dalam kami beribadah minggu, sekaligus kami memperingati Hari Pertanian GKE dan UEM Sunday, yang boleh kami percayai semuanya boleh ada dan terjadi karena kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja anggota UEM dalam pelayanan di tengah-tengah pemberitaan Injil, terusus pelayanan GKE, serta Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun pada bulan Juli mendatang. Kami mohon Tuhan senantiasa campur tangan agar apa yang boleh direncanakan baik dalam pelayanan GKE maupun kerjasama dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan jemaat ini. Kami serahkan lembaga pendidikan GKE yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yakni SMK Agri Karya Tumbang Lahang dan juga Unkrip. Maka memberkati agar lembaga pendidikan ini boleh Tuhan pakai, agar setiap hal yang boleh dinyatakan bagi pendidikan anak-anak terkasih kami boleh menjadi berkat dan masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami juga serahkan warga jemaat GKE yang mengabdikan diri di bidang pertanian, apapun profesi dan pekerjaan mereka, kiranya hidup dan kehidupan mereka diberkati. Dan boleh kami sadari bahwa melewati profesi mereka, setiap masyarakat bahkan umat-Mu beroleh kebaikan yang bersumber daripada Tuhan. Bapa di surga, demikian juga saat ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, orang-orang Kristen dalam suka duka kehidupan, dalam tugas tanggung jawab, usaha pekerjaan, cita-cita harapan dan masa depan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kami. Apapun itu dalam hidup kami percaya boleh terjadi atas kehendak-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini, kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya hati, jiwa, dan iman kami yang tertuju kepadamu senantiasa diberkati. Tolonglah agar masing-masing kami boleh menjadi bagian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya terus dilindungi di dalam kasih Tuhan. Biarlah keadaan ini cepat berlalu dan kehidupan kami kembali normal. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Yang lanjut usia, janda, anak yatim piatu, yang berduka cita. Biarlah Tuhan senantiasa melawat, menolong, memberi kesembuhan, penghiburan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sehingga apapun yang menerpa, mereka tetap kuat sabar, bahkan beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu dan bulan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan.
Berkati kehidupan mereka dan kesehatan umur yang panjang, berkat dalam hidup dan kehidupan mereka selanjutnya. Hingga kedewasaan tidak hanya fisik tetapi iman Tuhan senantiasa karuniakan bagi mereka sekalian. Bapa di surga, berkatilah setiap pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di kawasan Cares, Malawen Raya. Berkati BPH Cares, berkati kami sekalian yang boleh melayani, selaku pendeta, penetua, diakon, dan juga pelayanan yang boleh kami lakukan pada minggu hari ini bersama dengan penetua diakon lingkungan Bethlehem, operator sound system, singer, perekaman dan penyiaran ibadah jemaat GKS Sababila. Tuhan memberkati dan campur tangan dalam segala sesuatu yang boleh kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemimpin pusat sampai ke pelosok daerah. Kemakmuran, keadilan senantiasa boleh dirasakan oleh seluruh rakyat dan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, dan juga permohonan doa kami saat ini hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 21-22. Namun sebelumnya kita berdoa persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami memberikan sebagian dari berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini supaya dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Pakailah hidup kami untuk melayani Engkau demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335, nomor bait pertama dan seterusnya, Manusia yang Meluku. Tetapi kesulitan
Pengakuan iman rasuli, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.